Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Ingat ya, harus jaga kesehatan, apalagi sekarang lagi musim hujan. Kita lagi masa ujian, jadi badan harus tetap fit. Hmm, Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ariel karena selalu semangat dalam mengajar, walau dalam keadaan capek, kurang fit, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Dan juga kepada teman-teman yang hadir di via Zoom ini, walau habis pulang kerja pasti capek, tapi bis masih menyempatkan waktu dan tetap semangat untuk mengikuti via Zoom ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan diri saya, nama saya Meuta Soid, biasanya dipanggil Mei. Di sini saya ingin memberitahukan perkembangan bahan bakar memasak masyarakat di Indonesia. Manusia itu pasti membutuhkan makanan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagian besar makanan yang kita makan membutuhkan sebagian besar makanan yang baik dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu. Di sini saya akan memberitahukan perubahan-perubahan bahan bakar memasak masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Zaman dulu, masyarakat Indonesia itu masih memakai tungku untuk memasak, di mana bahan bakarnya adalah kayu. Kayu sangat mudah didapat waktu itu karena banyak pepohonan dan banyaknya hutan waktu itu. Namun, seiringnya berjalannya waktu, pohon mulai sulit didapat karena sering ditebang dan hutan digundulin untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat pun mulai sulit mendapatkan kayu. Sehingga masyarakat mencari alternatif lain, yaitu menggunakan kompor yang bahan bakarnya minyak tanah. Kompor minyak tanah termasuk yang lebih mudah digunakan dari tungku, karena kita menghidupkan apinya sangat mudah. Dan bahan bakarnya lebih gampang untuk dicari, hanya dibeli saja dan harganya masih terjangkau masyarakat. Namun karena hampir semua masyarakat menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-harinya, minyak tanah mulai sulit dapat. Waktu itu sempat ada antrian masyarakat untuk membeli minyak tanah karena adanya kelangkaan minyak tanah. Sehingga masyarakat pun mulai beralih menggunakan kompor gas. Walaupun waktu itu masyarakat sangat susah menerima kompor gas, apalagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena banyak isu-isu yang mengatakan bahwa kompor gas itu sangat mudah meledak. Padahal semuanya itu hanya mitos. Walau pemerintah di waktu itu memberikan bantuan kompor gas untuk masyarakat kelas untuk masyarakat kecil, tapi banyak yang tidak mau memakai karena mengalami momok yang belum terbukti kebenarannya. Namun karena didorong keadaan, minyak tanah mulai sulit didapat, kayu api susah didapatkan, tidak mau masyarakat pun mulai menggunakan kompor gas yang saat ini hampir semua rumah pasti ada kompor gasnya. Dan saat ini juga mulai ada masyarakat Indonesia yang menggunakan kompor listrik dalam memasak. Sehingga pemerintah mulai menggencahkan penggunaan kompor listrik untuk masyarakat kelas menengah. Namun, program ini mengalami pro dan kontra. Banyak masyarakat yang menentang pemerintah dalam penggunaan ini karena mengalami ketakutan. Satu, masyarakat takut tegangan listrik rumahnya tidak mencukupi. Dua, masyarakat juga takut bahwa biaya listrik per bulannya pasti naik drastis. Tiga, ibu-ibu takut
kalau nanti adanya gangguan listrik, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, tidak bisa memasak, apalagi di pagi hari, sehingga program ini sulit untuk diterima ibu-ibu. Namun, penggunaan kompor listrik ini menurut saya sangat baik, karena Indonesia termasuk kaya akan sumber daya listrik, sehingga kita tidak perlu memberikan dana untuk memberi gas 3 kilogram kepada negara lain. Teman-teman tahu nggak berapa subsidi pemerintah hanya untuk gas 3 kilogram? Pemerintah mengeluarkan 134,3 triliun rupiah hanya untuk gas 3 kilogram per tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan ke depannya masyarakat dapat beralih dari menggunakan kompor gas menjadi menggunakan kompor listrik, sehingga subsidi yang untuk gas 3 kilogram sebesar itu dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lain, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, ataupun pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga dapat menunjang kemajuan bangsa Indonesia, terutama untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.